Baik, jadi di paroki kita juga kita yang sudah warisan juga kami lakukan, yakni CU Kopasanjo Koperasi Paroki Santo Joseph yang sampai saat ini ya berjuang tetap untuk berkembang dan maju, walaupun kalau dilihat dari perkembangannya mungkin masih agak lambat boleh dikatakan, karena sampai sekarang jumlahnya anggota seluruhnya baru 740 orang. Bahwa CU ini adalah milik paroki yang anggotanya hanya umat yang terdata di bidung paroki. Itu prinsip utamanya. Baru kekasan dari CU ini adalah bahwa kita juga memberi kesempatan untuk anak-anak biak atau anak sekami menabung yang jumlahnya juga cukup banyak, 167 orang. Ini adalah kesempatan untuk mereka yang menabung sekaligus juga untuk menjaminkan masa depan mereka, dan selalu ini terbuka untuk perkembangan. Baru kehadiran CU ini juga yang dirangsang untuk membantu memang umat kita. Maka ada beberapa produk dari CU ini yang justru yang dihadirkan untuk umat kita. Maka misalnya untuk petani, maka ada pinjaman khusus untuk petani, ya yang modelnya itu panen dulu baru bayar pinjaman misalnya. Ada juga untuk saudara-saudari kita yang punya UMKM sederhana, kita juga bantu permodalannya dengan bunga yang relatif lebih kecil. Model-model itulah yang dicoba melalui kehadiran CU, dan kami rasa yang perkembangan CU dari tahun ke tahun semakin bertambah. Termasuk misalnya tutup buku tahun yang lalu, perkembangan aset juga lebih dari 100%. Yang meminjam juga lebih dari 100%. Artinya apa yang kita tawarkan, apa yang kita sosialisasikan sungguh dirasakan manfaatnya, sehingga ada perkembangan yang signifikan juga baik dari modal atau tabungan dan juga pinjaman atau uang yang beredar. Ini sesuatu yang baik. Maka kami melihat bahwa kehadiran CU di paroki itu ya seluruh keadaan umat. Satu jenis memang permodalan yang berbunga itu diusahakan dari paroki, dan satu lagi permodalan tanpa bunga bantuan dari LM3. Mungkin itu sedikit tambahan. Kembalikan pesan. Baik, terima kasih untuk Dewan Pastoral Paroki. Iya, dikatakan tadi ada kolekte solidaritas pembangunan, dan nampaknya kolekte ini akan abadi, Pertanyaan saya, apakah ini memang sudah dijadikan oleh kesurupan? Karena yang saya tahu, kolekte ketiga itu punya limit, ada batas waktunya, kapan dimulai, kapan berakhir. Itu terakhir saya dengar. Yang kedua, menarik juga tadi kolekte yang sampai 90 juta stasi ya. Apakah itu masuk setahun atau 1 bulan? Di Jalan Bali bagaimana? Karena saya mengatakan begini, saya ingin seksi kesehatan bersama dengan ketua lingkungan memastikan bahwa setiap keluarga, setiap orang Katolik tercover BPJS. Karena ada orang yang tidak tahu, ada orang yang tidak mampu, ada orang yang nggak tahu bagaimana ngurusnya. Saya asumsikan. Nah, menurut saya bantuan kesehatan akan lebih efektif kalau membantu supaya orang bisa akses BPJS. Dengan sistem yang sekarang mau tidak mau akan ke sana. Dari buruk begitulah misalnya. Dan banyak gereja-gereja besar kita yang hancur-hancuran, bocor. Pastor ini pun saya kira hancur-hancuran. 30 pun saya lihat hancur atapnya. Dan saya kira untuk memikirkan itu para pastor itu kurasa bening juga, kan begitulah. Uang tidak ada, apa segala macam begitulah. Itu yang saya lihat gereja paroki, kecuali Jalan Sibolga yang aduhai karena bangunan lama mungkin. Tapi semua gereja paroki saya lihat bocor dan tak jelas bagaimana. Apakah ada tim itu yang sehingga semakin baik dan liturgis. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya tanya, bagaimana, apakah kalau di paroki kami ada seperti mungkin sebagian kecil diharapkan oleh pengurus itu semacam uang terima kasih mereka di akhir tahun. Paroki Jalan Bali itu kaya kan gitu kan. Wah,
ada uang terima kasihnya mungkin, dan sekedar amplop. Kalau yang saya tahu, karena di sini saya kerasulan dulu perdagangan ini, ada aksi Natal dari paroki dulu saya ingat bagi semua pengurus ketika saya kerasulan di sini. Apakah ada yang demikian atau totalitas videonya di sana? Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Pastor Simon dulu berkaitan dengan tim bangunan suci. Di paroki kami punya tim bangunan suci paroki, Pastor. Nah, jadi segala rencana dan kegiatan pembangunan itu memang kita bicarakan di tim bangunan suci, lalu harus disepakati juga di paripurna. Nanti di paripurna itu daftar gereja yang harus dibangun, dan yang lain akan antri setelah ada diskusi yang panjang. Nah, gitu. Jadi di paripurna nanti kita sudah kita tentukan gereja mana yang mau kita bangun. Jadi sekali lagi ada saja tentang tim bangunan suci. Nah, memang untuk saat ini di Jalan Bali ada beberapa gereja yang sedang dibangun, termasuk di SKI Tuje Baru, Gang Marasi, dan memang ini harus kita laporkan juga ke bangunan suci keuskupan. Sudah diletakkan batu pertama, tapi saya akan lapor nanti. Di stasiun Gorak juga sedang dibangun, sudah akad. Nah, begitulah pembangunan. Sekali lagi itu ada pembicaraan di tim bangunan suci. Oke. Nah, lalu ada Dewan Keuangan, Pastor. Memang untuk di Jalan Bali semua rencana program yang melibatkan dana dan juga keuangan di paroki itu semua dipantau juga dievaluasi dan dilihat oleh Dewan Keuangan paroki. Jadi Dewan ini akan sangat bekerja 3 bulan, 4 bulan melihat laporan itu. Itu soal keuangan. Lalu untuk Romo, untuk BPJS itu kami memang belum sampai pada sistem yang itu, membuatnya dengan sistem BPJS. Kita masih menggunakan APP untuk membantu orang sakit dengan proses demikian, Romo. Ada pengurus lingkungan yang benar-benar tahu dia umatnya susah, dia datang dan membuat permohonan. Lalu kemudian tim APP paroki akan melihat kembali ke sana, cek dulu apakah memang pantas dibantu atau tidak. Lalu kita sudah punya ukuran, Romo, untuk membantu orang yang sakit itu dengan jenis penyakit tertentu dan keadaan tertentu. Ada di paroki kita ada standar bantuannya itu. Memang akan sudah pernah juga dipikirkan supaya kalau bisa dibuat dengan sistem BPJS. Jadi ketika umat tidak sanggup, kita bisa bantu sebenarnya melalui sistem itu. Tapi Jalan Bali belum sampai ke paroki ke cara itu, ke sistem itu. Begitu. Yang lain bisa menjawab. Sudah diketahui dan selalu dilaksanakan hingga saat ini. Kemudian tadi kalau Sehu nanti mungkin bisa Pastor Iwan dengan rumah sakit ataupun sekolah yang ada di C3. Kemudian tentang dari Promopus, stipendium iuran sekolah di stop memang 100%, tetapi kan tadi saya belum baca semua untuk pengeluaran. 37,5% itu akan menjadi dana komunitas pastoral. Kemudian 12,5% itu juga menjadi dana pons imam diosesan, itu 12,